Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal ittifaq wa nahana anit tafarruq wa tanazzu'i fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Sadaqallahul azim. Ikhwatu iman, ahli Jum'ah rahimakumullah. Kalau kita mau jujur, Indonesia adalah satu-satunya negara di muka bumi yang layak menyandang predikat sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang diibaratkan surga dunia. Mengapa demikian? Karena kita perhatikan potensi alam yang luar biasa, lalu tanah yang amat subur, air yang menumpah ruah, lautan yang mengandung kekayaan yang melimpah. Semua itu adalah bukti bahwa kita layak disebut sebagai surga dunia. Itu sebabnya jika seorang musisi Kus Plus mengatakan, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu menjadi tanaman. Ini sebuah gambaran atau ekspresi bahwa memang negeri ini layak disebut sebagai surga dunia. Tidak ada alasan negeri ini rakyatnya banyak yang miskin. Tidak ada alasan buat negeri ini rakyatnya banyak yang menjadi pengangguran. Allahu Akbar. Gunung-gunung negeri ini mengandung sumber kekayaan. Ribuan tambang belum tergarap maksimal. Yang menjadi persoalan buat kita, mengapa hal ini tidak menjadi bukti bahwa negeri ini menjadi surga dunia? Apanya yang salah? Apakah tata kelolanya, kebijakannya, atau sumber daya manusianya yang kurang memenuhi persyaratan? Teknologinya kah? Banyak pertanyaan yang meluncur dari pikiran orang kebanyakan. Ikhwatu iman, salah satu bukti negeri ini adalah sebagai negeri kaya raya. Maka kita paham secara historis, negeri ini menjadi sasaran para penjajah. Portugis, Belanda, Inggris, Jepang. Mereka menjajah negeri ini karena negeri ini kaya. Negeri yang tidak kaya tidak akan dijajah. Oleh karena itu, ikhwatu iman, mari kita coba mencari sumber akar persoalan yang mendasar. Kalau kita merujuk ke dalam satu hadis, di mana hadis itu bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam At-Tabrani. Ini salah satu penjelasan dari Allah melalui Rasulnya. Sebuah kaum atau satu negara akan binasa dan hancur apabila ada 5 perbuatan buruk yang dilakukan oleh para penghuni negeri tersebut. Kita lihat hadisnya.
khamsun bi khamsin. Ada 5 perbuatan buruk yang akan mendatangkan 5 macam bencana. Yang pertama, ikhwatu iman. Mana qada qaumun al-ahdu illa sulito alaihim aduhum. Apabila dalam satu negeri lalu banyak bermunculan para pendusta, para pembohong, para pengkhianat, orang-orang yang berjiwa munafik. Jika di negeri itu tumbuh subur orang-orang pendusta, bahkan lebih ironisnya lagi, para pengkhianat dan pendusta diberi kepercayaan mengelola negeri yang sebesar dan sekaya ini, maka ketika ada orang-orang yang bermunculan di negeri tersebut, banyak para pendusta, banyak para penipu rakyat, illa sulito alaihim aduwuhum, maka negeri itu akan disetir, dikuasai oleh musuh-musuhnya. Allahu Akbar. Sinyalemen hadis ini, jauh-jauh waktu Nabi sudah memprediksi. Dan Quran itu pengulangan sejarah. Dulu ada Fir'aun, hari ini pun ada Fir'aun. Dulu ada Korun, hari ini pun banyak korun-korun. Dulu ada Abraha, sekarang pun banyak raja-raja Abraha. Dunia menipu mereka. Apabila negeri ini dipegang oleh para pendusta, tunggu kehancurannya. Maka mereka akan dikuasai oleh musuhnya. Dan segala kebijakan lahir dari kepentingan mereka. Yang kedua, ikhwati iman. Wa ma hakamu bi ghairi ma anjalallahu ila fasafihimul faqr. Penyebab kehancuran satu kaum, apabila kaum tersebut di satu sisi mereka mengklaim dirinya sebagai negeri yang mayoritas muslim, tetapi di sisi yang sama mereka alergi, bahkan tidak mau diatur oleh hukum Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah. Rezeki kita ditanggung oleh Allah. Nahnu narjukuhum wa iyakum. Seluruhnya manusia hidup di alam dunia ditanggung oleh Allah. Tetapi ketika manusia hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, lalu mereka tidak mau mengadopsi nilai-nilai hukum Allah, bahkan mereka membenci aturan Allah, membenci agama Allah, membenci ulama, mengkriminalisasi ulama, bahkan mencurigai ulama. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa agama Islam adalah musuh dari negara ini. Pancasila musuh utamanya adalah agama. Nu dimaksud agama di dieu teh Islam. Makanya mereka alergi dengan ulama. Apabila ini terjadi dalam satu negeri, maka Allah katakan melalui Rasulnya, illa fasafihimul faqr. Tunggu, negeri itu akan muncul berbagai bentuk kemiskinan. Penjelasan singkatnya begini, karena terbatasnya waktu dalam khutbah. Jadi ketika manusia bermasyarakat, bernegara, berbangsa, lalu mereka mengaku bahwa Allah itu Tuhan mereka, segala permohonan dipanjatkan kepada Allah. Tetapi dalam urusan hukum, manusia enggan mengadopsi nilai-nilai hukum Allah. Sedangkan Allah yang lebih tahu. Inna hajal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Al-Quran ini pedoman hidup manusia
agar mereka dibimbing hidupnya bahagia dunia akhirat. Tetapi kenyataannya orang Islam sendiri pun banyak yang harus diislamkan sekarang ini. Proyek terberat dunia dakwah adalah mengislamkan orang Islam. Jangan pernah bahagia dan bangga kalau ada orang di luar Islam masuk Islam. Tidak perlu merasa bangga. Curiga perlu. Kita punya proyek dakwah yang luar biasa. Mengislamkan orang Islam. Ketika ini sudah tercapai, maka siapapun kita, di posisi manapun kita, di level apapun kita, insya Allah kita akan ridho diatur oleh aturan Allah. Ketika hukum Allah sudah disisihkan, mereka lebih yakin hukum produk otak manusia jauh lebih tepat. Maka jangan berharap keadilan itu bisa terasa dan terwujud. Berapa banyak sekarang kita saksikan para pelaku-pelaku pelanggar hukum dipakaikan baju orange, diliput oleh sejumlah kamera, masih kena bisa dadah-dadah, masih kena bisa cengar-cengir. Kenapa? Karena dia yakin semua bisa diatur. Koruptor demi koruptor dari generasi ke generasi tidak ada hentinya. Tidak ada efek jerah. Vonis 10-15 tahun. Kekayaan ditimbun dan disimpan di sejumlah rekening rekan-rekannya. Masuk LP Sukamiskin. Saya kebetulan suka ceramah di situ. Lalu kemudian ada acara-acara penting. Remisi, ujung-ujungnya permisi. Maka tidak ada efek jerah. Si etaga kemari mau triliunan, gas bebas deui. Malah aktif lagi di partai. Tidak ada rasa malu. Idealisme, etika, moral, akhlak, komo agama mah prihatin urang teh. Apalagi sekarang ini mahasiswa nyaris bungkam, aktivis gerakannya terbatas, membuat negeri ini semakin hancur dan porak-poranda. Hukum Allah tidak ditegakkan. Tapi lamun koruptor terbukti, ada saksi jelas, hakim-hakimnya pun orang yang paham agama. Aidi orang mah hakim teh bujang-bujang paham Islam. Malah para pengacara banyak didominasi oleh orang bukan Islam. Sedih hadirin. Urang manyarios kieu teh mikiran anak incu urang kapayun. Kuring teh nyarios kieu teh paur anak incu urang. Negara jadi permainan. Budak cengek kalaka diangkat. Kan lieur. Memang yang ngurus negeri sebesar ini gampang. Perlu proses panjang. Seorang Bung Karno perlu waktu panjang. Seorang Sudirman ujian yang amat luar biasa. Tidak bisa tukang gemblang ujuk-ujuk jadi pimpinan. Ngurus negara sebesar ini. Bararentan teh urang teh. Kemiskinan itu muncul karena tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan. Hukum dipermainkan. Allahu Akbar. Nukatilu ikhwatu iman. Ia waktuna dibatasi ya teh ya. Wala joharat fihimul fahisha ila pasafihimul maut. Apabila dalam satu negeri kemaksiatan merajalela. Yang dimaksud kemaksiatan itu luas. Pelanggar-pelanggar agama. Pelanggar-pelanggar perintah agama Allah. Sudah marak di mana-mana. Malah yang sangat memprihatinkan.
pelanggar-pelanggar agama memegang ormas Islam yang besar, kongkolingkop dengan musuh Islam. Sok arek kumaha urang teh, pareureum kabeh teh pareureum. Hancurlah negeri ini apabila kita terus tidur kerek, egois, memikirkan diri, kelompok, golongan sendiri. Tidak berpikir luas bagaimana nasib anak kita ke depan. Cucu orang kapayun kumaha ieu teh. Jangan pernah kita mewarisi warisan yang menyusahkan anak keturunan kita. Hutang pagede-gede, kebanggaan sesaat, nyen kereta api cepat, bari jeung nu numpangna ge teu aya. Rugi jeung rugi. Eta kahayang manehna. Ngara ruksak negara urang teh. Punten ya, rada galak saeutik. Apabila kemaksiatan itu sudah merajalela, lalu kemudian terkesan dibiarkan, bahkan dilegalisir, diberi tempat, maka yang terjadi adalah kematian di mana-mana. Kematian di mana-mana. Karena kelaparan. Karena tidak mampu berobat. Apalagi kemarin dengan istilah corona dan seterusnya. Corona, koroni. Sidik mereka berkoroni. Yang keempat, ikhwatu iman. Wala tafaful mikyal illa muni'un nabat wa ukhiju bisinin. Apabila dalam satu kaum banyak para pengusaha, banyak para pembisnis, pedagang, mulai dari pedagang kecil sampai level atas, mereka sudah terang-terangan melakukan berbagai bentuk kecurangan, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi aturan. Sok tingali ayeuna di sejumlah pasar. Kosambi kah? Pasar Ancol kah? Mana we pasar? Belanja meser buah sok. Timbangan pemberatna teh disimpen lain di tempat timbangan. Abuskeun buah timbanganna dikeluarkeun pemberatna teh. Ini sudah ada kelicikan. Arek naon manehna teh neangan bati, neangan dunia nu saeutik, tapi konsekuensi hukumnya di akhirat amat berat. Hayang beunghar, hayang bahagia dunia teh. Barang buruk disebut baik. Yang lebih memprihatinkan lagi ikhwatu iman, dalam skala yang lebih besar, mereka bersembunyi di balik legalitas hukum. Bikin jalan yang harusnya aspal dipakai 200 drum, no dipakai 100 drum. 100 drum diuyup, bagi-bagi. Makanya jalan tara ayan ulami, bolong deui jeung bolong deui. Punten ya, bila aya di dieu ya. Istighfar we, tong ambak kakuring. Ikhwatu iman. Bikin sekolah anak-anak di kampung. Bikin jembatan masyarakat kecil di kampung. Usianya tidak lama. Berebut. Paciwit-ciwit heula. Kualitasna goreng patut. Ini sinyalemen Nabi. Apabila dalam satu negeri banyak kecurangan dalam satu perbisnisan, maka tunggu, jika itu terjadi, mereka akan diberikan musim paceklik yang berkepanjangan. Makna paceklik di dia teh, paceklik moral, paceklik dalam hal urusan kehidupan. Gersang, hirup teh gersang. Eureun-eureun tawuran di mana-mana. Kenapa? Kullu jasadin nabata suktin pannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, bawaan nanti panas, jadi senu dunia akhirat. Di dunia panas, di akhirat jadi panas deui. Yang terakhir, ikhwatu iman. Wala muni'ud zakah illahu biso anhumul qatru. Apabila dalam satu negeri
Mereka mengaku sebagai mayoritas Muslim, tetapi mereka ketika diajak untuk membersihkan hartanya menurut aturan agama Allah, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, hararese. Ieu masjid teh gede ieu. Jamaahna seueur. Kencleng diedarkeun. Harusnya kita sadar, isian kencleng teh lain dipelong, dicekal, dipindahkeun. Unggal Jumat teh urang teu nyiapkeun duit. Unggal kencleng oyak teh pelong, cekal, pindahkeun, pelong, cekal, pindahkeun. Ngan dicekalan jeung dipelong. Sampai ada satu masjid merubah kenclengnya berbentuk seperti pasaran, menyimpan mayit, ditulisan eta di kencleng teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngara jamaah teh sadar aing teh paeh teh anger. Pelong cekal pindahkeun dorong, pelong cekal dorong. Sarua, kenapa? Enggan mengeluarkan zakat. Tapi urusan ditagih pajak, PBBK, pajak rumah tanah, semua takut, cepat. Bisi kena denda, bisi kena sanksi. Tapi zakat, padahal itu membersihkan hidup kita, menyelamatkan ketentraman dunia akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah. Allazi anjalal Qur'ana hudan lil muttaqina warahmah wa atamma bihi ala ummatin sallallahu alaihi wasallam afdalan nikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Kita hanya bisa memanjatkan doa kehadirat Allah untuk keberlangsungan negeri ini dan untuk keselamatan masa depan anak cucu kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghadirkan sosok pemimpin yang memiliki idealisme tinggi, tingkat keamanahan yang luar biasa, kecintaan kepada rakyatnya yang sangat dalam. Urang ngantiasa ngadoa, mudah-mudahan pada satu kesempatan negeri ini akan dikelola oleh manusia-manusia yang amanah, manusia-manusia yang benar-benar bersih hatinya, yang lebih mementingkan masyarakatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Allahumma rabbana lakal hamd kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin wansurna 'alal qawmil munafiqin wansurna 'alal qawmil fasiqin wansurna 'alal qawmil murtadin wansurna 'alal qawmil zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la